Selamat siang teman-teman. Jumpa lagi dengan saya ya di hari Rabu. Hari ini saya libur teman-teman. Jadi liburnya itu di hari request sendiri ya. Hari liburnya tuh bisa request sendiri. Jadi saya request di hari Rabu sama Minggu teman-teman ya. Kenapa saya milih hari itu? Karena di hari Rabu dan Minggu itu seringnya tuh nggak lembur ya. Jadi saya itu masuknya tuh di hari-hari yang seringnya lembur ya. Teman-teman juga tahu lah ya. Supaya apa ya? Supaya nanti gaji yang diterima lebih besar ya, karena lemburannya banyak. Ya apalagi soalnya kan tujuan kerja di sini ya supaya bisa membantu ya perekonomian keluarga di Indonesia. Entah itu untuk kebutuhan orang tua, anak ya, istri, mertua, atau mungkin saudara. Yang mungkin kan nggak selalu ya saudara kita kan dalam keadaan yang senang ya, baik-baik saja. Mungkin kadangkala ada sedang kesusahan ya. Nah, hidup kan nggak selalu senang terus ya, pasti ada susahnya ya. Jadi berpasang-pasangan ya, ada suka, ada duka, ada senang, ada sedih ya teman-teman. Seperti itu. Jadi di hari libur ini saya ya relax teman-teman. Nah, yang pertama itu ya kita harus relax, santai. Dan saat relax saya ada dorongan ya untuk pergi sepedaan ke pantai ya. Soalnya sudah lama saya nggak ke pantai karena kemarin kan suhunya dingin sekali teman-teman ya. Kebetulan sekarang sudah mulai menghangat ya, suhunya di suhu 10 derajat sampai 13 derajat kalau siang teman-teman ya. Lihat cerah itu ya. Tadi saya sudah nyuci ya, jemur bentar udah kering langsung ya, langsung tak entasin ya, tak angkatin jemurannya. Nah ini ya teman-teman, kerja sebagai bidang bangunan ya, atau tobi ya. Jadi kalau sampean tuh di outdoor ya, kalau nanti yang bidang bidang SSW-nya kerjanya di bangunan ya gitu ya. Masangin tralis, ngebor ya, masangin baut. Outdoor ya, panas kepanasan, dingin kedinginan ya teman-teman. Ya tapi kalau teman yang biasa kerja di situ ya suka ya nggak apa-apa ya. Kan minat orang beda-beda ya. Ada yang cocoknya di air, ada yang cocoknya di tanah ya, cocoknya di udara yang kayak zaman dulu ya. Sampean cocoknya kerjanya di air gitu, nggak cocok kerja di darat misalkan gitu. Di air yang berhubungan dengan air ya, perikanan, perlautan atau gitu apalah ya. Itu kan ilmu dari mbah-mbah kita dulu ya di Jawa zaman dulu, dengan melihat primbon dan weton. Karena setiap orang unik, beda-beda teman-teman ya, beda-beda ya, unik ya. Setiap orang punya karakternya tersendiri gitu. Jadi misalkan karakter kita itu sebenarnya cocoknya di air ya, terus kerjanya kita masain di tanah ya, ngresulo terus teman-teman ya, merasa nggak nyaman gitu ya. Kerja bawaannya pengen resign aja. Makanya mbah-mbah kita zaman dulu ya, nenek moyang kita ya, khususnya yang Jawa, itu sudah memakai ilmu titen teman-teman ya. Ilmu titen itu ilmu memastikan ya. Jadi ilmu pengamatan ya, berdasarkan susunan di dalam tubuh dan unsur-unsur yang ada di semesta ini teman-teman ya. Jadi jangan dianggap klinik ya, primbon dan
apa namanya, weton itu sudah ada ilmiahnya ya. Jadi di semesta ini kan ada banyak ya unsur-unsurnya ya. Nah itu setiap kita lahir kan beda tanggal, beda waktu, dan setiap perubahan waktu itu ada auranya sendiri-sendiri ya. Karena dengan mata lahir itu kita nggak bisa lihat ya, hanya bisa dilihat dengan mata batin ya teman-teman, dengan rasa. Ya saya cuma bisanya mata lahir ya, mata batin ya cuman bisa menyadari diri aja, udah itu. Yang penting kita bisa menyadari apa yang ada di dalam diri teman-teman ya. Selalu rileks, tenang. Sadar itu maksudnya ya kita rileks teman-teman ya. Pasrah kan kita rileks, tenang ya. Jadi badannya tuh nggak tegang ya. Santai, rileks. Artinya itu kita sudah ada dalam kondisi menerima sepenuhnya ya apapun yang ada di momen sekarang ya teman-teman ya. Sekarang di sini ya, momen yang dikasih oleh semesta ya, oleh yang maha tak terbatas teman-teman ya. Makanya kan kita selalu ucapkan apa? Terima kasih teman-teman ya. Karena kita menerima kasih ya dari yang maha tak terbatas ya, yang maha penyayang dan yang maha pengasih teman-teman ya. Nah ketika kita sudah terima kasih ya dengan sepenuh hati, sepenuh kesadaran, yaitu artinya kita sadar teman-teman ya, menyadari. Ketika kita sudah sadar artinya kita bersyukur teman-teman ya, menerima segala apapun yang ada di momen sekarang ya teman-teman. Jadi nggak ngawang-ngawang ya ke masa lalu, masa depan yang hanya bisa membuat kita sedih ya dan takut ya atau khawatir ya. Nah itu pikiran ya. Kalau kita sudah melekat pada pikiran, yang ada hanya penderitaan. Kalau kita sadar ya, jadi mengamati apa yang ada di dalam diri sekarang. Oh, sekarang saya kok merasakan amarah ya. Itu jangan langsung reaktif sampean miso-miso yang gebukin orang ya, jangan. Sampean sadari, tenang, diamati ya. Amatinya ya tidak pakai mata lahir tapi mata batin ya. Jadi rasa ya, sampean kalau nutup mata itu kan sampean masih bisa lihat mata sampean ya, walaupun gelap. Sampean bisa tahu posisi tangan sampean di mana, merasakan ya, rasa itu namanya mata batin. Sampean nutup mata kan sampean masih tahu ya posisi pikiran di mana. Sampean tutup mata kadang ada gambaran-gambaran ya, tayangan-tayangan masa lalu atau sampean kepikiran masa depan. Itu kan sampean bisa lihat jelas ya orang-orangnya lagi ngomong apa-apa, atau sampean lagi ngomong sendiri ceritanya ya, suara-suara terdengar itu kan ya pikiran ya. Sampean bisa mendengar dan mengamati ya. Jadi mengamati itu sampean melihat dan mendengar apa yang terjadi di dalam diri kita masing-masing teman-teman ya. Entah itu kepikiran masa lalu, masa depan, dengar suara masa lalu ya, kita lagi ngobrol sendiri atau kita lagi ngobrol sama orang lain, seolah-olah itu adalah kita ya, saya, padahal apakah itu benar saya? Padahal itu hanya pikiran yang berkamuflase, seolah-olah itu adalah kita ya. Jadi kita kalau nggak menyadari pikiran itu ya seolah-olah kita adalah pikiran ya. Kita menganggap atau mengidentifikasikan bahwa diri kita adalah pikiran. Ya kalau seperti itu ya nanti kita menderita ya, sengsara. Karena pikiran kan berubah-ubah teman-teman ya. Angan-angan itu kan, keinginan kan berubah-ubah ya. Jadi kita tidak stabil ya akhirnya ya kondisinya,
baik kondisi secara tubuh, fisik maupun mental. Makanya selalu ya teman-teman ya, tanpa henti ya, jadi pengamatan tanpa henti yang menyadari apa yang terjadi di dalam diri ya sekarang ya teman-teman, di sini. Kalau sudah sekarang kan sampean sudah tidak terikat oleh waktu ya, karena dengan kesadaran pikiran tidak bisa ya mengikat kita ya. Jadi ketika kita menyadari pikiran, jadi kita berjarak dengan pikiran ya teman-teman ya. Saat kita mengamati pikiran ya, berarti kan kita bukan pikiran ya. Kita berjarak dengan pikiran, akhirnya yang ada apa? Ketika pikiran nggak ada ya, saat jeda pikiran nggak ada itu ya, yang ada hanyalah damai teman-teman. Jadi yuk kita mari selalu ya menyadari ya. Jadi berpegang teguh pada kesadaran ya, selalu waspada ya, eling lan waspada terhadap diri sendiri ya. Ini semua bukan tentang orang lain teman-teman ya, tentang diri kita sendiri. Jadi kalau ada masalah apa-apa ya kita melihat ke dalam diri ya. Ini ada apa? Apakah saya masih ada rasa amarah kan gitu. Kita sadari amarah itu ya, karena kalau nggak kita sadari ya, kalau kita selalu lari, ketika kita sedang marah kita reaktif terus kita mencari pelarian ya, nggak kita sadari ya, nanti amarah itu terpendam teman-teman ya, melekat di jiwa ya. Suatu saat pasti nanti timbul lagi ya, dan lebih besar lagi ya. Entah itu dengan momen yang lain ya, yang memicu amarah itu timbul ya, muncul ya. Jadi momen itu tuh maksudnya supaya kita tuh bisa menyadari sepenuhnya ya amarah itu. Kita sadari ya, kita nikmati hingga rasa amarah itu hilang tuntas gitu teman-teman ya. Soalnya kalau nggak kita sadari sampai tuntas, nanti dia ngawe-ngawe terus teman-teman ya, manggil-manggil supaya kita tuh menyadari rasa itu gitu loh. Jangan diabaikan ya, seperti kalau kita punya anak ya, kalau nggak kita perhatiin kan nanti anak itu mencari perhatian teman-teman ya, berulah ya. Sekarang nggak diperhatiin ya besok berulah lagi gitu ya, seperti itu ya. Segala pikiran, perasaan ya yang ada di dalam diri kita, kalau nggak kita perhatikan, nggak kita awasi, nggak kita amati, nggak kita sadari ya. Misalkan suatu saat, misalkan kita pernah marah gitu ya sama orang dan nggak kita sadari rasa marah itu sampai tuntas, suatu waktu kita akan ada momen yang memicu amarah itu muncul lagi ya. Kalau nggak kita sadari lagi ya, nanti dia semakin bertumbuk ya, semakin besar hingga nanti meracuni diri kita sendiri teman-teman ya, hingga akhirnya meledak ya teman-teman. Nggak pernah disadari teman-teman ya. Ini yang buat kemah teman-teman, Small Planet. Seperti itu teman-teman ya. Jadi teknisnya seperti itu ya, kesadaran menyadari itu artinya kita mengamati apa yang terjadi di dalam diri kita ya, entah itu pikiran ya, perasaan maupun sensasi dalam fisik ya. Pikiran kan segala apa yang kita rasakan, kita lihat, kita dengar ya, akhirnya membuat kita membayangkan masa lalu ya. Seperti halnya kalau teman-teman ketemu sama orang ya, sampai nggak lihat secara apa adanya ya orang itu ya, pasti langsung sampean labeli ya, ini orangnya baik, ini orangnya tuh dulu gini. Dalam pikiran langsung otomatis seperti itu ya. Itu kalau pikiran nggak kita sadari ya, nanti
bikin apa namanya, bikin kita lalai teman-teman. Akhirnya kita yang dikendalikan oleh pikiran seperti itu. Kayaknya enak di sini teman, duduk di sini nih. Habis silau ya. Sebenarnya menghadap matahari. Sepeda saya di sana. Nah, seperti itu teman-teman ya. Sadari semuanya. Segala apa yang terjadi di dalam diri kita. Karena hanya itu satu-satunya ya kunci agar kita bisa selalu damai, tidak terpengaruh oleh apapun yang ada di luar diri kita ya. Bahkan yang di dalam diri tubuh kita ini kan masih di luar diri kita. Entah itu pikiran, perasaan ya, tubuh fisik kita ini ya, itu masih dari di luar diri yang sejati. Makanya selalu kita sadari ya, agar kita bisa merasakan ya, bisa mengetahui ya, merasakan di diri kita yang sejati gitu. Ya kita bisa tahu ya dengan rasa itu ya. Karena itu nggak bisa diketahui dengan pikiran teman-teman ya. Kita harus menyadari pikiran ya. Ketika kita menyadari tubuh, fisik, pikiran, perasaan ya. Biasanya kalau kita bisa menyadari pikiran ya kita bisa berjarak dengan perasaan. Karena perasaan timbul kan dari pikiran-pikiran kita ya. Gitu teman-teman. Ya udahlah itu ya, tentang kesadaran ya, supaya karena ketika kita sadar ya bisa berjarak dari pikiran kan kita langsung bahagia, damai, rasanya tuh ada kelegaan yang luar biasa yang nggak bisa digambarkan atau dilukiskan teman-teman ya. Ketika kita pikiran nggak ada ya, saat kita bisa menyadari ya, saat jeda mengamati itu ya, pikiran nggak ada ya, kita hilang ya identitas diri ya, nama, kelamin semua ya, agama semua hilang semua teman-teman. Yang ada hanya ketenangan ya, keheningan, kedamaian ya, yang tidak bisa diungkapkan teman-teman. Sama halnya saat kita tidur nyenyak itu ya, tanpa mimpi ya, seperti itu ya. Saat kita tidurnya kita nggak tahu ya, kita nggak bisa mengidentifikasi ya tubuh kita, pikiran kita, perasaan kita ya, semuanya hilang lenyap ya saat tidur nyenyak itu ya. Kalau masih mimpi ya kita kan masih terbawa oleh pikiran ya. Saat mimpi dikejar singa ya kita ketakutan, kalang kabut kan, lari ya, nggak menyadari kalau itu hanya mimpi ya. Jadi kita pikiran tuh nggak bisa membedakan ya antara mimpi dan kenyataan. Saat kita bangun ya itu sama saja. Nah, diri kita yang sebenarnya itu ya saat kita tidur nyenyak itu ya, kita lepas ya dari tubuh, pikiran, perasaan ya. Sampai kan pas tidur nyenyak kan nggak tahu ya ini jam berapa, ini nama saya siapa, jenis kelaminnya siapa, tubuhnya ganteng apa jelek kan nggak ada itu ya, nggak ingat semua ya. Yang ada hanya damai, tenang gitu ya. Itu teman-teman ya. Ya semoga itu ya teman-teman ya,
kita bisa selalu hidup rileks ya, tenang, pasrah ya, berserah diri itu ya, pasrah, rileks ya, menyadari diri ya, supaya kita bisa selalu damai ya dalam hidup ini ya. Mau uang kita nggak ada, mau uang kita ada, mau banyak, mau sedikit ya selalu damai ya. Karena yang membuat kita ya merasa sumpek saat uang sedikit kan karena kita melekat pada pikiran ya. Saat kita bisa menyadari pikiran, mengamati pikiran, berjarak dengan pikiran ya, akhirnya yang ada damai ya, walaupun kita uang nggak ada gitu. Ketika tenang kan nanti kita terinspirasi ya, oh nanti tak coba nyari kerja atau gitu kan gitu. Jadi selalu pegang teguh kesadaran supaya kita bisa berjarak dengan pikiran, supaya kita nggak reaktif ya. Begitu pikiran apa langsung kita lakukan kan enggak, supaya kita bisa merespon, memfilter pikiran ya, supaya kita bisa mendapatkan ketenangan, kedamaian ya. Agar kita tenang damai kan kita bisa mengambil jalan atau bergerak ya dengan pikiran jernih ya. Jadi bergerak dengan kehendak dan keyakinan ya, bukan atas dasar keinginan. Kalau keinginan angan-angan tuh nggak ada habisnya teman-teman ya. Yang ada hanya penderitaan kalau seperti itu ya. Kita nggak bisa menikmati hidup ini sepenuhnya gitu ya, nggak bisa merayakan hidup ini dengan penuh rasa syukur kalau selalu angen-angen ya. Keinginan itu kan pikiran juga. Ya udah itu aja teman-teman ya, tentang apa sih kesadaran itu ya. Agama itu kan banyak macam-macam ya, sebagai sarana supaya kita bisa menyadari ke dalam diri gitu ya teman-teman ya. Saat kita bisa mengenali diri ya, ya kita bisa mengenali yang maha tak terbatas ya teman-teman ya, yang maha pengasih dan penyayang. Itu aja teman-teman ya, semoga teman-teman sekeluarga selalu sehat ya, bahagia ya, damai sejahtera ya, hidupnya adem, ayem, tentrem, gemah ripah lo jinawi, amin.